sejak bulan Desember 2019, merebaknya wabah virus COVID-19 seakan menghantam keras tata kehidupan masyarakat yang ada. Walaupun dalam sejarah peradaban umat manusia telah membuktikan bahwasanya manusia telah beradaptasi melalui berbagai macam bentuk rintangan peradaban, namun umat manusia hingga saat ini masih belum mampu untuk membebaskan diri dari berbagai macam permasalahan ataupun menghalau terjadinya sebuah krisis. Sepanjang peradaban manusia itu sudah terlampau sering yang namanya wabah itu terjadi dan menyerang populasi. Di situ ada tentang wabah. Kita ngomong masalah cerita yang populer seperti Romeo and Juliet, itu ada cerita tentang wabah. Bahwa kota itu di lockdown karena wabah. Maka tahun 1911 itu kota Malang, waktu itu belum berstatus kota ya, wilayah Malang itu menjadi pusat wabah pes. Pusatnya Malang. Korbannya yang paling banyak, mencapai 2.000 lebih. Dan kota Malang saat itu di lockdown beneran. Ngumpulnya tikus yang jadi penyebab wabah pes itu kalau tidak bisa dibenerin ya, didisinfektan kalau nggak mempan, dibakar. Nah, itu yang memunculkan tokoh, pertama kali muncul tokoh yang bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Para pengusaha, perkebunan segala macam. Karena para pekerja yang tidak boleh bekerja ini kan merugikan usaha. Nah, kalau berkaca dari situ akhirnya kan kita mikir gini, kita tuh belum lockdown sekarang. Kita baru PSBB, habis ini kita akan menjalani yang namanya new normal gitu. COVID-19 menjadi sebuah saksi sejarah bahwa pencapaian peradaban umat manusia hingga saat ini masih belum bisa membawa umat manusia dalam rangka menyelesaikan misi kesejahteraannya, khususnya di Indonesia. Seolah tak cukup dengan hadirnya COVID-19 di tengah masyarakat, sebagai induk permasalahan-permasalahan lain turut berkumandang di tengah peliknya derita akibat pandemi yang tak kunjung usai ini, bagaikan wabah yang hadir di tengah wabah. Kalau kita melihat situasi pandemi ini dari perspektif agama, bagi saya ini adalah ruang yang terbaik bagi kita semua, terutama manusia sebagai makhluk hidup yang merasa dirinya paling baik, paling sempurna di alam semesta ini, untuk melihat kembali bahwa ada makhluk-makhluk lain di sekitar kita, kecil, besar, kelihatan, atau yang tidak mampu kita lihat dengan mata terbuka, yang berpengaruh penting dalam kehidupan kita. Itu yang pertama yang perlu kita refleksikan. Situasi pandemi ini mengingatkan kita semua bahwa kita perlu menyadari hidup kita sebagai manusia itu juga bagian dari kehidupan yang lain. Lalu kalau kita refleksikan lebih jauh, apakah ini berupa hukuman dari Tuhan? Karena di hidup keagamaan biasanya segala peristiwa dihubungkan dengan Tuhan. Apakah ini hukuman, apakah ini kutukan, apakah bahkan ini bencana dan sebagainya. Semua hal yang saya sebut tadi, entah hukuman, kutukan, bencana, ada tiap hari dalam kehidupan kita. Ada tiap saat dalam nafas hidup kita. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah mampu mengendalikan semua itu. Oleh karena itu, apa yang perlu dan penting untuk kita jadikan alat untuk berkaca diri, bahwa peristiwa seperti ini adalah peristiwa yang sesungguhnya sehari-hari ada dalam hidup kita, dan menunjukkan kepada kita sebuah jalan bagaimana cara kita mensikapinya. Itu yang lebih utama daripada kita melihat apa ini dan bagaimana ini terjadi pada diri kita. Bagaimana kita mensikapi apapun yang terjadi, sekecil apapun di sekitar kita, itulah yang menentukan siapa diri kita. Yang kedua, mengenai bagaimana protokol dijalani dan bagaimana konsekuensinya terhadap penyelenggaraan ibadah kebaktian temu bersama yang biasa dilakukan oleh masyarakat beragama maupun masyarakat yang melakukan praktek-praktek perayaan ritual tradisional.
Seperti saya sebut tadi, bahwa protokol itu sesuatu yang sehari-hari perlu kita jalani. Kalau kita makan, protokolnya jelas. Harus yang segar, harus yang sehat, harus yang bersih, harus wajar. Kalau kita mau tidur, istirahat, protokolnya jelas. Tempatnya di mana, jamnya seperti apa, sebaiknya. Berupa himbauan, tetapi itu jelas menolong kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Nah, protokol kesehatan di masa pandemi ini, konsekuensinya bagi pertemuan-pertemuan bersama adalah kita diajak berpikir bagaimana tetap menjadi manusia sosial, bisa berjumpa, bertemu dengan orang lain, tetapi juga tetap menjaga diri, tapi tidak hanya diri, menjaga orang lain dari kemungkinan tertular penyakit dan pandemi. Saya kira ini bukan hal yang baru. Bagaimana kita bersikap dan meresponnya lah yang penting, yang menunjukkan kita ini sebagai orang yang percaya bahwa kehidupan ini bermakna. Maka kalau ada usaha-usaha, himbauan-himbauan, ayo segera berkumpul lagi, sekalipun dengan protokol, ayo segera rame-rame lagi, dekat-dekatan lagi. Saya kira sekarang kesempatan yang baik untuk memikirkan ulang, apakah harus seperti itu sikap dan tindakan kita untuk mewujudkan dan menunjukkan bahwa kita adalah makhluk sosial yang bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Atau ini adalah tantangan buat kita untuk mencari cara yang sedikit berbeda. Kita tetap bisa beribadah, kita tetap bisa bersama-sama, tetapi cara yang berbeda. Ada teknologi, komunikasi, ada cara sistem baru yang sudah disediakan, canggihan yang sudah diciptakan manusia. Itu adalah berkat yang bisa kita manfaatkan. Mari kita bersama-sama lebih menyadari dan fokus pada bagaimana pelaksanaan ibadah itu memberi makna bagi kehidupan, tidak hanya diri kita, tetapi bagi orang lain juga. Masyarakat Indonesia konon mengakui adanya konsep hidup berketuhanan, namun seolah lupa dalam memfungsikan agama sebagai tuntunan kehidupan melalui ajaran dan sabda yang mengajarkan ajaran kebersamaan dan juga ajaran perdamaian. Salam keimanan menurut agama Konghucu. Hanya kebajikan Tongtian berkenan. Witik Tongtian. Sini saya selaku rohaniwan dari Majelis Agama Konghucu makin gentar lagi Kota Malang ingin menyampaikan pandangan secara umum tentang pandemi, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini adalah merupakan firman dari Tuhan. Selayaknya umat Konghucu menerima firman ini secara kelurusan dan ketulusan. Artinya umat Konghucu tidak menaruh gerutu kepada Tuhan maupun menyalahkan sesama manusia. Apa ya? Kami dari Majelis Agama Konghucu Kota Malang, ajaran agama Konghucu disebut bahwa
kita ini harus selalu menjaga diri sendiri. Ini adalah merupakan bentuk perwujudan rasa bakti kita kepada orang tua maupun kepada Dia yang Maha Kuasa, Tuhan. Jadi kita tidak pasrah seperti itu aja, tetapi kita harus menyikapi dengan sikap yang semaksimal mungkin untuk menghindar dari COVID-19. Pesan-pesan kepada seluruh umat, baik itu umat Konghucu maupun umat-umat yang lain, karena dari Konghucu menyatakan bahwa di 4 penjuru samudera ini semua adalah saudara. Ya, mengerti betul makna dari COVID-19 ini seperti apa. Kemudian kita bisa menjaga preventif, kemudian sosialisasi dari katakanlah mungkin tokoh agama atau tokoh masyarakat. Banyak sekali di antara umat-umat yang lain atau rekan-rekan kami, mana toh corona itu tidak ada, itu dibohongi. Tetapi kalau sosialisasi corona itu seperti apa jelas, orang-orang ini semuanya akan memahami COVID-19 ini tidak merupakan satu malapetaka. Tapi dari sini kita mengambil satu hikmahnya bahwa ini adalah kita ini dibimbing untuk hidup sehat, diberi pengarahan oleh alam semesta. Dalam hal ini mungkin adanya COVID yang di seluruh dunia ini, alam semesta ini kita dibimbing, khususnya mungkin di Indonesia, kita ini dimohon untuk selalu berperilaku dan berpola hidup yang sehat. Itu dari kami seperti itu.